Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah ekologi industri dengan topik pendekatan holistik pembangunan industri. Menggunakan teori etika lingkungan dan pengetahuan tentang paradigma lingkungan dalam proses pembangunan industri, maka diharapkan pengambil kebijakan dapat bertindak dan berperilaku terhadap lingkungan hidup sesuai dengan tipologi lingkungan setempat atau ekologi lokal. Bahwa ekologi merupakan studi tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana kondisi lingkungan tempat tertentu tidak sama dengan kondisi lingkungan di tempat yang berbeda. Makhluk hidup dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lain sebagainya yang sifat dan kondisinya tidak sama dengan ekologi di tempat lain. Sedangkan lingkungan itu sendiri bisa mencakup lingkungan hidup maupun lingkungan non-hidup. Lingkungan non-hidup seperti fisika bisa berupa iklim, temperatur, air, tanah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka tidaklah mungkin pembangunan ekologi hanya didekati dari satu disiplin ilmu saja. Maka ilmu tentang hewan atau tumbuhan tidak cukup untuk menjabarkan bagaimana status kondisi kekayaan alam dan ekologi. Maka mengkaitkan antara satu komponen lingkungan dengan komponen lingkungan yang lain adalah menjadi sangat penting. Keterkaitan, ketergantungan, keharmonisan, keberlanjutan, dan keberagaman dari masing-masing komponen lingkungan sangat penting untuk dipertahankan. Sehingga pendekatan pembangunan dan pengembangan lingkungan industri harus dilakukan dengan melihat beberapa sisi atau sudut pandang yang kita sebut sudut pandang holistik atau pendekatan holistik, atau bisa juga kita sebut totalitas dari semua aspek ilmu pengetahuan yang berlaku agar semua komponen lingkungan dapat berperan sesuai fungsi dan proporsinya. Untuk itu diperlukan pemahaman dan menggunakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu untuk dapat mempelajari ekologi lokal secara benar dan menerapkannya dalam proses-proses pembangunan dan perencanaan pengembangan industri. Mengembangkan kegiatan industri harus mengacu pada pendekatan kepedulian dari berbagai pihak, aspirasi dari masyarakat bawah, aspirasi pegawai rendahan, aspirasi kelompok kaum wanita, serta seluruh potensi yang ada. Sedangkan sistem kuota atau sistem target dalam pembangunan sudah seharusnya ditinggalkan dengan mengedepankan potensi sumber daya alam dan lingkungan yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam lainnya atau natural resources. Tipologi lingkungan setempat atau dikenal dengan ekoregional dan ekolokal adalah menjadi faktor kunci utama yang harus dijadikan patokan atau tolok ukur untuk mengembangkan suatu industri ataupun suatu kawasan industri. Faktor kunci dalam tipologi lingkungan, khususnya lingkungan lokal, di mana lokasi industri yang akan dibangun umumnya memiliki keterbatasan
keterbatasan kemampuan untuk menyediakan sumber daya alam yang akan dijadikan sumber material dan energi input pada proses produksi. Demikian pula keterbatasan kemampuan lingkungan untuk menerima dan menyerap limbah dan pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas kegiatan industri. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang mendasar dan mendalam mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk menerima kehadiran aktivitas kegiatan industri. Tujuan akhir pendekatan holistik ini adalah agar ekologi industri mampu menyeimbangkan antara limbah dan pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan industri dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan industri secara berkelanjutan. Kita lihat ini adalah hasil kajian atau penerapan hasil kajian secara holistik ekologi industri di sebuah kawasan industri Kalundborg di negara Denmark. Di sini digambarkan aliran materi dan energi pada kawasan industri Kalundborg, kota Copenhagen, Denmark. Di sini ada berbagai jenis atau beraneka ragam industri dan kegiatan dalam satu kawasan, di mana pada intinya kawasan industri ini seluruh material energi yang masuk ke dalam kawasan ini dapat dipergunakan secara menyeluruh hingga tidak ada limbah dan pencemaran yang keluar ke lingkungan kawasan industri. Sebagai contoh, limbah industri minyak atau oil refinery. Kegiatan perminyakan ini menimbulkan limbah. Limbahnya berupa sulfur, maka limbah ini menjadi material masukan atau bahan baku industri asam sulfat. Jadi limbah yang dihasilkan oleh pabrik minyak berupa sulfur, maka sulfur ini menjadi bahan baku pada produsen asam sulfat. Sementara gas polutan yang ditimbulkan oleh pabrik minyak ini, maka gas tadi akan dimanfaatkan untuk kegiatan pabrik plasterboard. Kemudian sebagian dari gas pabrik minyak ini digunakan untuk kilang minyak. Sementara gas polutan dari kilang minyak dimanfaatkan untuk kegiatan pembangkit listrik. Kemudian limbah abu, debu yang ditimbulkan oleh sisa pembakaran batu bara itu dijadikan sludge. Sludge tadi diproduksi menjadi bahan konstruksi pembangunan jalan. Kemudian sebagian dari sludge tadi digunakan oleh pabrik plasterboard. Jadi
pada industrial ecosystem Kalundborg ini, semua materi atau material yang masuk ke dalam kawasan terpakai seluruhnya, dan apabila terjadi limbah, maka limbah tadi dimanfaatkan oleh pabrik lainnya atau industri lainnya. Bila industri lainnya menghasilkan limbah, maka limbah tadi dimanfaatkan oleh pabrik lainnya yang berada di dalam satu kawasan. Sehingga yang keluar dari kawasan industri ini adalah produk yang secara ekonomis, ekologis dipasarkan ke konsumen. Sementara limbah dan pencemaran dilakukan proses recycling dan penggunaan kembali material limbah untuk dihasilkan produk-produk yang berbeda. Ini adalah foto kincir air untuk putarannya menghasilkan, bisa memutar dinamo, dan dinamo tadi menghasilkan listrik. Jadi contoh teknologi energi lama terbarukan. Jadi energinya energi lama, tapi energi ini adalah energi terbarukan. Mengapa terbarukan? Karena aliran air sungai selalu ada, jadi terbarukan. Demikianlah kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.